Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini yang agak mendung kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kita semua yang hadir di sini. Insyaallah mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk setiap Selasa ba'da zuhur, yaitu kajian Islam tentang hari ini bertema 4 amalan masuk surga yang akan dibawakan oleh Ustaz Al-Mirzat Ramza MPD. Sedikit tentang beliau adalah selain pendakwah juga seorang kepala sekolah di daerah Pondok Ungu. Kebetulan anak saya menjadi anak buahnya, menjadi guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah Bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini diberikan kesempatan untuk bisa mencicipi dan menghadiri salah satu di antara taman-taman surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam sabdanya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha." Kalau kalian tidak sengaja melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Jadi kalau kata Nabi SAW, kalau ada orang yang sedang berjalan, lalu dia melihat taman surga, disuruh berhenti mampir. Farta'u biha. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka kata Nabi SAW, yakni majelis zikir atau majelis ilmu. Maka kalau nggak sengaja aja kita disuruh mampir ke taman-taman surga, apalagi kalau sudah diundang, sudah ada undangan, maka itu lebih kuat untuk kita bisa menghadiri taman-taman surga. Dia kata Ibnu Katsir, jika seseorang belum pernah mencicipi surga di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Jadi insya Allah karena kita duduk di taman-taman surga di dunia, ini sebagai wasilah kita untuk kelak benar-benar mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah menjelang di bulan Muharram ya, sudah hampir.
Dan insya Allah kalau kita mempelajari sejarah, setidaknya yang dituliskan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahiqul Maktum, di situ dikabarkan bahwa Nabi SAW melakukan perjalanan hijrah dimulai oleh para sahabat di bulan Muharram. Itu kenapa di dalam kalender Islam awal bulannya itu adalah bulan Muharram, karena bertepatan dengan peristiwa besar, momen besar, ya ini peristiwa hijrah. Jadi dulu itu Umar bin Khattab dengan para sahabat berkumpul, bertanya, kira-kira kalau umat lain punya kalender, kita juga harus punya kalender. Kira-kira kita awali dengan momen apa? Maka para sahabat memberikan usulan. Ada yang bilang, bagaimana dengan kita awali ketika Nabi SAW lahir? Itulah pertama kali bulan Islam. Kata Umar, jangan, kalau gitu nanti kayak orang Nasrani, berkaitan dengan lahirnya Isa. Kalau begitu bagaimana dengan wafatnya Nabi SAW? Jadi wafatnya Nabi dijadikan awal tahun Islam. Wah, kata para sahabat yang lain, kalau begitu nanti yang ada begitu tahun baru Islam atau awal tahun Islam, yang ada kalian bersedih karena mengingat momen wafatnya Nabi SAW. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari kalau saya tidak salah itu mengusulkan, bagaimana jika kita awali saja tahun Islam ini dengan pertama kali Nabi hijrah, karena disitulah awal perubahan umat Islam. Maka sepakatlah ditentukan bulan Muharram. Walaupun ternyata Nabi SAW itu hijrahnya ternyata bukan di bulan Muharram, Pak, tapi di bulan Safar, lebih tepatnya tanggal 27 Safar. Kenapa saya sampaikan ini? Ini ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Begitu Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah, maka para sahabat saat itu sudah berkumpul. Jadi ya kayak bapak atau para jamaah di sini pernah mungkin mengundang ustadz besar, ustadz terkenal. Itu ustadznya baru sampai mana udah di calling-calling kan Pak. Ustadznya udah sampai depan komplek tuh. Biar semuanya persiapan. Kalau ada yang pernah mengundang ustadz kibar, ustadz terkenal, itu seperti itu biasanya. Nah, Nabi SAW juga begitu Pak. Karena Nabi itu dengan Abu Bakar termasuk yang hijrahnya belakangan. Jadi para sahabat yang lain udah sampai di Madinah, Nabi SAW belakangan bersama Abu Bakar. Jadi ketika Nabi sudah di depan pintu Madinah, pengen masuk ke dalam kota Madinah, kota Yathrib saat itu, maka semua orang sudah berkumpul. Makanya nanti kan kita kenal itu Pak, ada penyambutan dengan nasyid itu kan, Tola'al badru alaina misaniyatil wada dan seterusnya. Nah ternyata memang kata Abdullah bin Salam, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam saat itu, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah bersama Abu Bakar, maka injafalan nasu ilaihi, semua manusia sudah berkumpul. Jadi kayak kita hari ini Pak, kalau ustaz yang mau datang semua orang udah pada kumpul. Mungkin kalau sebagian tempat ada yang disambut dengan rebana dan lain sebagainya, biasanya ibu-ibu itu yang main. Nah ini semua sama Pak, injafalan nasu ilaihi, semua manusia saat itu sudah berkumpul untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abdullah bin Salam melihat dan mendengar bahwa Nabi mengucapkan pidato kepresidenan pertama kali, ucapan pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu mengatakan kepada kami semua yang telah berkumpul. Jadi ini kalimat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam pas baru sampai di Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasun niyam. 4 hal yang Nabi lakukan atau Nabi sampaikan, dan Nabi tutup dengan kalimat tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian lakukan 4 hal ini, maka kalian boleh masuk ke dalam surga dengan salam. Dengan salam di sini bisa ucapan salam dari malaikat atau dengan keselamatan kita. Jadi kalau kita lakukan 4 hal ini, kata Abdullah bin Salam, mendengar Nabi mengucapkan kalimat ini di dalam hadis riwayat Tirmizi, maka kita bisa jadikan 4 amalan ini sebagai 4 amalan yang bisa kita utamakan atau menjadi acuan kita. Karena langsung hadiahnya, keutamaan yang kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam.
Apa itu 4 amalannya? Yang pertama, afsus salam. Jadi saling menyebarkan salam. Pertama kali saya membaca hadis ini, saya berpikir, Pak, kenapa penting mengucapkan salam? Atau mengapa Nabi memilih pidato kepresidenan yang pertama kali adalah tentang mengucapkan salam? Dan kenapa ketika itu adalah Nabi baru sampai di Madinah, berapa penting atau seberapa penting untuk umat itu dikasih tahu saling mengucapkan salam? Kenapa nggak langsung dikasih tahu untuk menegakkan sholat, puasa jangan ditinggalin, berjihad fisabilillah? Tapi yang Nabi sampaikan justru pertama kali adalah afsus salam. Ini hal yang cukup membuat kita bertanya, Pak, seberapa penting tentang afsus salam? Maka setelah kami mengkaji, ada beberapa hal penting dan ini memang tepat untuk Nabi sampaikan di awal ketika Nabi sampai di Madinah. Apa itu kepentingannya? Kalau kita membaca sejarah, memang umat Islam yang ada di Madinah yang dikenal dengan kaum Ansor itu adalah 2 kelompok yang menjadi satu, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Yang keduanya adalah selalu berselisih sebelumnya, lalu datang Islam mempersatukan mereka. Maka kata Nabi SAW, ucapkan salam, karena itu adalah ucapan cinta, karena itu adalah bukti keimanan, karena itu dapat menguatkan ukhuwah di antara kalian satu sama lain. Jangan lagi kalian berpecah seperti sebelum datangnya Islam. Dengan ucapan salam akan timbul rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena salam itulah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW di dalam hadisnya itu, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tu'minu hatta tahabbu. Tidak dianggap beriman kepada Allah sampai kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Awala udulukum ala syai'i idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan satu perbuatan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai karena Allah? Afsus salama bainakum tahabbu. Ucapkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau ketemu orang hari ini, terutama muslim, mukmin, jangan lagi awali dengan kalimat selamat pagi, selamat siang, atau dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi ucapkan terlebih dahulu dengan ucapan salam, karena itu tanda keimanan dan tanda cinta kepada sesama muslim. Dan orang itu tidak akan masuk surga kecuali beriman, tidak akan beriman kecuali saling mencinta. Dan salah satu cara saling mencinta karena Allah, ucapkanlah salam. Dan ternyata salam itu adalah bentuk penghormatan. Di Bapak bisa membuka di surat An-Nisa ayat ke-86. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba." Dan apabila kamu diberikan suatu salam penghormatan, yaitu maksudnya ucapan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik atau minimal yang setimpal. Nah, dari ayat ini hukum mengucapkan salam adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena dia sudah memberikan kebaikan kepada kita, maka kita wajib membalasnya. Dan ucapan salam itu kalau dikaji khusus itu maknanya luar biasa. Kita sabar ya Pak, coba kita kaji sedikit saja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Makanya salam itu ada yang sepertiga, 2/3, ada yang full. Kalau yang paling pendek, assalamualaikum. Gak ada as, WRWB gak ada ya Pak ya. Biasanya kalau di WA gitu kan, gak tahu tuh apa ketiknya males, apa memang berbayar kalau makin lengkap tulisannya. Tapi sebagian kita rada-rada mengucapkan itu. Ucapkan saja atau kirim stiker ya tulisannya assalamualaikum. Kan jadi itu lebih tepat. Atau sebagian anak-anak muda sekarang lebih sering memainkan atau memplesetkan ucapan salam. Itu harus diajarkan Pak tentang adab mengucapkan salam. Terus sampai rumah, Melekkum. Apa maksudnya Pak? Melekkum. Gak ada maknanya.
Atau kum? Jawabnya lam gitu ya. Karena dia jawabnya kum, kita jawabnya lam. Maka harus diajarkan dulu. Karena ucapan itu doa yang luar biasa. Assalamualaikum, keselamatan untuk dirimu. Jadi orang itu kalau masuk ke dalam kantornya, ruang kerjanya, ke rumahnya, ke dalam masjid, dia mengucapkan salam misalnya karena ada orang di dalamnya, dia sedang menjamin keselamatan ada pada orang yang diucapkan salam. Apa itu muslim? Al-muslimun man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat, maksudnya orang lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi kalau Bapak masuk ke ruangan yang di dalamnya ada orang, khususnya misalnya orang beriman, itu Bapak ucapkan salam, Bapak sedang menjamin bahwa orang yang ada di sekitaran sana, orang yang Bapak ucapkan salam akan selamat dari keburukan lisan dan tangan kita. Tidak akan kita zolimi, baik secara lisan, gak akan kita caci maki, rendahkan, tidak akan kita lukai, zolimi dan lain sebagainya. Ketika kita mengucapkan salam itu ada penjaminan itu. Jadi kalau mengucapkan salam itu kita lebih mendalami maknanya agar kita paham bahwa sejarah mengucapkan salam itu pertama kali kapan? Siapa yang tahu Pak? Sejarah pertama kali pengucapan salam. Siapa yang pertama kali mengucap salam? Momennya momen apa? Ada yang pernah membaca? Isra Mi'raj. Ternyata lebih tua lagi, Pak. Sebelum Isra Mi'raj sudah ada. Kapan? Penciptaan Adam. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Itu di dalam Qasasul Anbiya ada. Kisah-kisah para nabi ditulis oleh Ibnu Katsir membawakan hadis riwayat Tirmizi. Ketika Nabi SAW itu disampaikan bahwa ketika Adam diciptakan, maka Adam itu ditiupkan ruh, jadi fisiknya dulu, lalu ditiupkan ruh, lalu nanti Nabi Adam bersin, Pak. Mengucapkan alhamdulillah, maka kata Allah, Allah merahmatimu, yarhamukallah. Kalau bahasa kita seperti itu. Rahimakumullah. Allah akan merahmatimu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, datanglah kepada malaikat di sana dan ucapkanlah salam. Lalu Adam mengucapkan assalamualaikum, malaikat jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ini langsung adab, Pak. Baiknya itu mengucapkan salam itu menjawabnya dengan lebih baik. Maksudnya lebih baik apa? Kalau dia mengucapnya assalamualaikum, maka minimal jawabnya itu waalaikumsalam, lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau dia mengucapnya lengkap, maka kita jawabnya harus lengkap. Karena minimal setimpal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak boleh Waalaikumsalam, nggak boleh. Itu nggak setimpal. Karena doa yang dia ucapkan banyak buat kita, yang kita balas sedikit. Maka kalau dia udah mengucap assalamualaikum, dia menjamin keselamatan dan mendoakan agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Warahmatullah, dan Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Rahmat itu di dalam Al-Quran setidaknya 3. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat dalam bentuk kasih sayang itu dibutuhkan oleh muslim untuk masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Bahwa kita ini tidaklah masuk ke dalam surga karena amal, melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fungsi amal adalah untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah sudah merahmati kita, mendatangkan kasih sayangnya kepada kita, itulah wasilah utama kita berhasil masuk ke dalam surga. Rahmat yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua, rahmat itu artinya adalah maghfirah. Misal di dalam surat Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Bahwa jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi salah satu makna rahmat itu adalah maghfirah. Dan yang ketiga adalah tentang hidayah. Jadi kalau Allah merahmati kita, Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Dan hidayah itu mahal.
Hidayah itu hadiah. Hadiah terbaik dari Allah adalah hidayah. Jadi kalau hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu, bisa tenang melaksanakan sholat, bisa bahagia membaca Al-Quran, itu ada hidayah Allah dari Allah kepada kita. Kalau enggak, itu kita enggak akan nyaman Pak duduk di majelis ilmu. Melaksanakan sholat tuh kayaknya berat, karena enggak ada hidayah. Maka kalau Allah memberikan hidayah itu patut kita syukuri. Dan orang yang mengucapkan salam sedang mendoakan kita mendapatkan rahmat, salah satunya adalah hidayah dari Allah. Saking pentingnya hidayah, itu Imam Abu Dawud, mungkin kita sering mendengar namanya Pak di dalam riwayat hadis, itu pernah menaiki sebuah perahu kecil untuk menyeberangi pulau. Begitu menaiki perahu bersama orang-orang lain, di pertengahan jalan, di pertengahan sungainya itu Abu Daud mendengar di ujung tempat tadi dia berangkat ada orang bersin Pak, dan mengucapkan Alhamdulillah. Sunnahnya itu kalau mengucapkan Alhamdulillah maka seorang muslim menjawabnya dengan Yarhamukallah kalau laki-laki. Maka Abu Daud minta kepada supir ya, atau yang membawa perahu itu, Pak tolong bawa saya lagi ke sana. Kata yang membawanya itu, oh nggak bisa Pak, ini udah setengah perjalanan, udah gitu nih banyak orang yang lain, saya bayar 2 kali lipat, yang penting balik dulu ke sana. Akhirnya benar Pak, dibawa lagi itu perahu kecilnya, datang kepada orang itu, lalu Abu Daud mengatakan Yarhamukallah. Maka orang tadi menjawab dengan kalimat Yahdikumullah. Udah begitu langsung pulang Pak, langsung naik lagi berangkat lagi ke sana. Terus si yang punya perahu itu nanya, kenapa kamu bela-belain ke sana, bayar saya 2 kali lipat, cuma buat ngejawab ucapan hamdalah dari orang tadi. Maka kata Abu Daud, saya bukan hanya untuk mengucapkan itu, saya berharap dia mendoakan saya mendapatkan hidayah dari Allah. Yang diharapkan Abu Daud itu adalah ucapan orang tadi, Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan engkau petunjuk dan hidayah. Jadi dibela-belain segitunya Pak, saking pentingnya hidayah dari Allah SWT. Nah, maka kalau kita diucapkan salam itu, udah diucapin selamat, diucapin mendapatkan rahmat, didoakan mendapatkan rahmat, kasih sayang, maghfirah dan hidayah, wa barakatuh, didoakan mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair ala kulli hal au ziyadatul ta'ah, bertambahnya kebaikan atas segala urusan kehidupan kita dan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah SWT. Disebut harta itu harta yang berkah kalau dengan harta itu bisa bertambah kebaikan dan ketaatan. Bisa disebut ilmu itu berkah kalau dengan ilmu itu bertambah ketaatan dan kebaikan. Makanan itu berkah, bisa disebutkan berkah kalau setelah makan bertambah ketaatan. Tapi kalau habis makan kekenyangan justru gak bertambah taat, gak berkah makanannya. Nah, maka yang kita minta hari ini adalah keberkahan. Orang menikah doanya apa? Barakallah. Semoga Allah berkahi, mudah-mudahan dengan menikah bertambah ketaatan, bertambah kebaikan. Jadi kita didoakan sampai mendapatkan keberkahan. Begitu luar biasa orang itu baik kepada kita, mengucapkan salam, mendoakan dengan penuh kebaikan, maka kita wajib hukumnya menjawab salamnya, membalas kebaikan orang itu dengan mendoakan salam yang sama dengan orang tersebut, bahkan yang lebih baik. Maka itulah makna dari Nabi SAW pertama kali sampai di Madinah, salinglah kalian mengucapkan salam. Kenapa? Ini mampu menumbuhkan cinta sama satu sama lain, dan salam itu adalah bentuk penghormatan. Jadi kalau kita menghormati orang, ucapkan salam. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak mengucapkan salam, kita tidak menghormati orang. Nah, maka mulailah hari ini untuk saling mengucapkan salam. Maka mengucapkan salam itu sunnah hukumnya menjawabnya adalah wajib. Maka bagi yang tidak menjawab salam dia berdosa. Hukumnya wajib kan itu kan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan menjawab salam ini wajib kecuali bagi 3. Yang pertama, salamnya orang sholat, nah, itu gak wajib dijawab. Bapak habis selesai sholat, ada orang sholat sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak gak usah jawab ya Pak. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
Atau yang kedua kalau Bapak di kamar mandi.